faktor yang mempengaruhi kesehatan mental selanjutnya adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup merupakan sebuah bagian yang sebenarnya tidak lepas dari pengetahuan kita. Nah, gaya hidup itu umumnya ya, biasanya orang itu memiliki pengetahuan yang cukup baik. Akan tetapi kadang-kadang ya gaya hidup itu menyebabkan atau membuat kita sebagai individu itu menjalani kehidupan itu mengesampingkan pengetahuan yang sudah kita miliki. Sebagai contoh, saya seorang yang mempelajari ilmu psikologi. Saya juga seorang psikolog. Tetapi ketika di rumah, saya cukup sering juga marah terhadap anak-anak saya, marah terhadap pasangan saya, terhadap istri saya. Nah, kemarahan atau ekspresi emosi yang terutama kemarahan itu kadang-kadang tidak saya sampaikan, tidak saya keluarkan dalam bentuk yang sehat mental. Kadang-kadang juga keluarnya adalah ekspresi kemarahan yang negatif juga. Nah, di sini menggambarkan bahwa saya memiliki pengetahuan itu, akan tetapi dalam menjalani kehidupan saya sering mengesampingkan pengetahuan tersebut. Kemudian yang kedua, kita pengetahuan mengenai pola makan ya, kita sudah cukup tahu bahwa energi yang dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi itu kan kebanyakan dari gula. Nah, sementara ketika kita kebanyakan mengkonsumsi gula atau glukosa ya, maka itu semakin lama akan menjadi tumpukan yang akhirnya berujung menjadi penyakit diabetes. Nah, kita tahu tentang pengetahuan tersebut, tetapi kadang-kadang dalam menjalani hidup kita sering lupa, kita sering abai bahwa makanan yang kita miliki itu banyak sekali kandungan glukosanya, banyak sekali kandungan gulanya. Sebagai contoh yang saat ini yang tren ya, boba. Nah, kita tahu boba itu kandungan glukosanya luar biasa tinggi. Minuman-minuman berkarbonasi ya, itu kalau teman-teman lihat di di ingredients-nya, di daftar rasanya komposisi itu glukosa memiliki jumlah yang cukup besar. Nah, sementara kita juga tahu bahwa kebanyakan gula itu berakibat bisa memberikan efek negatif terhadap tubuh kita. Kita tahu tersebut, kita tahu tentang pengetahuan tersebut, akan tetapi prosesnya ya kita sering melupakannya, kita sering mengabaikannya. Kemudian kita juga tahu betapa pentingnya sayuran, betapa pentingnya buah-buahan, bagaimana pentingnya makan secara seimbang ya. Tetapi kondisi yang kita hadapi sehari-hari mungkin membuat kita kesulitan untuk bisa mengatur pola makan secara seimbang tersebut. Bahkan mungkin ada banyak sekali teman-teman yang nggak suka makan sayur gitu ya. Kemudian yang kedua, perilaku merokok ya. Perilaku merokok memang ya, kalau kita bicara dari sudut pandang budaya atau dari sudut pandang yang mana, bisa memberikan dampak positif. Kita lihat dari sisi ekonomi ya, tembakau ya tentu saja merokok itu bisa memberikan benefit kepada buruh-buruh di pabrik-pabrik rokok. Tapi dari sisi kesehatan, maka kita akan membahas hal yang jauh berbeda, bagaimana efek rokok terhadap tubuh kita. Kita tahu bahwa dengan merokok kita bisa ada organ-organ yang mungkin mendapatkan efek negatifnya. Tapi karena kita sudah terbiasa, kita sudah bisa istilahnya itu mungkin beberapa teman ya itu bisa rileks ya, merasa rileks ketika menghembuskan asap rokok. Nah, itu kita mengetahui bahwa di sisi lain rokok ini bisa berakibat negatif terhadap organ-organ tubuh kita. Tapi kita menjalani hidup ya sudah, kita jalani hidup dengan sedikit mengabaikan pengetahuan atau kadang-kadang lupa dengan pengetahuan yang sudah kita miliki tersebut. Nah, ini adalah aspek lifestyle ya, aspek gaya hidup yang mana antara yang kita miliki yaitu pengetahuan itu kadang-kadang tidak selaras dengan kehidupan yang kita jalani. Kemudian
olahraga juga ya. Olahraga itu penting bagi kita, tetapi sayang sekali kadang-kadang masih banyak ya, termasuk diri saya sendiri, tidak punya waktu untuk berolahraga. Padahal mungkin bukannya tidak punya waktu, hanya tidak mau meluangkan waktu. Faktor selanjutnya adalah stres. Stres merupakan, pada dasarnya ya, stres itu merupakan respon alami semua manusia ketika menghadapi sebuah situasi yang menekan, sebuah situasi yang ada pressure-nya. Sehingga ketika tekanan-tekanan atau pressure-pressure kehidupan tadi itu gagal kita selesaikan, maka akan menjadi yang namanya stres kronis. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang stres kronis, kita akan sedikit membahas tentang tantangan kehidupan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa stres pada dasarnya merupakan respon alami manusia ketika menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, ketika menghadapi masalah-masalah kehidupan. Hanya saja, manusia pada dasarnya itu akan dihadapkan dengan tekanan-tekanan kehidupan, akan menghadapi masalah-masalah kehidupan. Mulai dari bangun tidur, kita akan menghadapi masalah yang namanya mandi. Ya. Selesai mandi, kita akan menghadapi masalah memakai baju, memakai pakaian. Mungkin ada yang menambah masalah dengan mempadu-padankan antara pakaian atasan dan pakaian bawahan. Menambah masalah lagi dengan warna lipstik, dengan rona pipi. Misalnya, ya. Nah, pada dasarnya hal-hal tersebut merupakan sebuah tekanan kehidupan. Hanya saja kita sudah terbiasa dengan mandi pagi, dengan berpakaian di pagi hari, dengan mempersiapkan sarapan, ya. Itu kita sudah biasa dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Tetapi saya yakin teman-teman pernah menghadapi situasi di mana teman-teman bangun kesiangan, ya. Teman-teman harus langsung mandi, kemudian langsung mempersiapkan diri. Kalau misalnya yang sudah berkeluarga ya, harus mempersiapkan sarapan. Kalau misalnya masih single, enak, mungkin bisa sambil jalan, kemudian cari warung makan. Kalau yang sudah punya pasangan, minimal harus mempersiapkan makan buat pasangannya juga. Nah, apalagi yang sudah punya keluarga, punya anak-anak, harus mempersiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Itu adalah rutinitas yang sebenarnya juga memberikan tekanan pada individu. Saya pribadi atau istri saya pribadi, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu akan menghadapi rutinitas yang hampir mirip di setiap pagi. Dan ada kalanya ketika harus mempersiapkan sarapan, itu kondisinya lagi bangunnya kesiangan atau mungkin kondisinya tidak begitu fit, sehingga persiapan-persiapan yang sebenarnya sudah rutin setiap hari itu menjadi stresor. Nah, ketika seseorang gagal menghadapi rutinitas harian tersebut, kemudian meninggalkan permasalahan tersebut, maka masalah tersebut tadi akan menjadi stres kronis. Ya, sebuah penyakit yang kronis itu seperti halnya kalau kita sakit diabetes ya, menderita penyakit diabetes kronis misalnya ya, pasien kronis. Nah, itu adalah pasien yang sudah mengalami gangguan diabetes sudah menahun, sudah lama banget nih, jadi bukan yang baru. Berbeda halnya apabila stres akut. Stres akut adalah stres yang dihadapi oleh manusia ketika dia pertama kali menghadapi tekanan hidup seperti itu. Misalnya nih, bagi permasalahan mempersiapkan sarapan itu menjadi stresor yang sifatnya kronis bagi seorang ibu-ibu dengan 2 anak. Tetapi itu bisa menjadi stresor akut ya, stres yang pertama kali dialami bagi ibu muda yang baru pertama kali memiliki anak. Misalnya anaknya baru lahir ya, jadi masih bayi gitu, harus mempersiapkan makanan untuk pasangannya, sarapan untuk pasangannya, untuk mempersiapkan untuk bayinya ya. Kita patut bersyukur apabila pasangannya bisa mandiri, bisa mempersiapkan sarapannya sendiri. Tetapi kita harus mempersiapkan makanan bagi anak-anaknya, bagi anaknya yang masih bayi itu tadi. Itu mungkin akan menjadi stresor bagi
seseorang. Artinya apa? Di sini saya mau sampaikan bahwa pada dasarnya manusia itu setiap hari, kapanpun, dimanapun, siapapun akan menghadapi permasalahan. Bagaimana kita bisa mengelola masalah tersebut? Bagaimana kita bisa memanfaatkan strategi top coping yang kita miliki ya? Strategi coping ada dua, fight ya, sama flyer. Kapan kita tahu kapan harus fight menghadapi masalah atau kapan kita harus flare, kita harus kabur dari permasalahan tersebut. Kaburnya seperti apa? Kaburnya adalah kabur dalam konteks kita memperkuat diri. Bukan kabur meninggalkan ya, tapi kita mundur dari masalah yang sedang kita hadapi dalam rangka untuk kita mempersiapkan diri, kita upgrade diri kita. Misalnya teman-teman kuliah gitu ya, menghadapi ujian skripsi, teman-teman belum pernah skripsi sebelumnya, maka teman-teman perlu mempersiapkan diri. Jadi ada stresor bernama ujian skripsi yang tidak bisa teman-teman hadapi secara langsung, maka teman-teman harus mempersiapkan diri ya. Itu adalah strategi fight atau flight. Kita harus tahu kapan kita fight, kapan kita harus flight untuk memperkuat diri kita. Nah, stres itu sangat mempengaruhi kondisi fisik kita, karena stres sendiri diterjemahkan oleh sistem tubuh kita sebagai permasalahan, sehingga ketika kita menghadapi stres, organisasi tubuh kita ya, organ-organ fisiologis tubuh kita itu akan bereaksi seperti halnya kita ketika ada bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Artinya apa? Artinya stres itu diidentifikasi oleh tubuh kita sebagai permasalahan yang sama seperti halnya masalah-masalah kesehatan fisik, sehingga sistem imun kita pun juga akan sama halnya ketika menghadapi masalah fisik, sama-sama bekerja. Nah, tentu saja itu membutuhkan energi. Jadi stres itu akan memakan energi kita juga. Jadi ada kaitan antara stres dengan masalah-masalah fisik. Kemudian masalah kesehatan mental ya tentu saja tidak lepas dengan faktor yang berikut ini, yaitu gangguan mental. Tentu saja ketika kita berbicara tentang masalah kesehatan mental, kita akan berbicara juga dengan antitesisnya, yaitu gangguan mental. Gangguan-gangguan mental yang cukup populer, yang sangat umum ya, tadi saya sampaikan di Indonesia prevalensi tertinggi gangguan mental adalah kecemasan. Gangguan kecemasan itu sekitar 3,5% prevalensinya. 3,5% dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia ada sekitar 280 juta, 3,5%-nya ada sekitar 9,6 juta kalau tidak salah. Itu jumlah yang cukup besar. Kemudian gangguan-gangguan yang lain, gangguan depresi, kemudian ada gangguan bipolar, kemudian ada masalah-masalah skizofrenia ya, itu semua adalah gangguan-gangguan mental sebagai bentuk antitesis dari kesehatan mental. Nah, kondisi kesehatan mental yang bagus akan menjaga diri kita, menjaga tubuh kita untuk dari gangguan-gangguan mental. Gangguan mental itu dalam kacamata saya, dalam sudut pandang saya, itu tidak berbeda seperti halnya gangguan-gangguan fisik. Seperti halnya sakit flu, gangguan kecemasan, gangguan depresi, atau gangguan apapun itu bisa dialami oleh seseorang. Apakah bisa sembuh? Setahu saya, penyakit fisik yang benar-benar dikatakan sembuh adalah sakit cacar air. Sekali seseorang mengalami cacar air, sembuh, maka dia tidak akan pernah mengalaminya lagi. Sementara ketika kita sakit flu, ya, hari ini kita sakit flu, kita kemudian minum obat, minum vitamin, istirahat dan sebagainya, mungkin 2-3 hari kita akan sembuh. Tapi bisa jadi 2-3 bulan kemudian kita akan sakit flu kembali. Begitu juga dengan gangguan mental. Depresi, kita mengalami depresi, kemudian kita melakukan terapi, kita menjaga kondisi kita berkunjung ke layanan-layanan kesehatan profesional. Jika dokter memberikan obat, ya oke, kita minum obatnya, semua dalam porsi yang tepat ya, kita akan sembuh. Kemudian ya mungkin 3-4 bulan bisa kambuh lagi. Ya, jadi kita perlu menyikapi gangguan mental seperti halnya gangguan fisik, bahwa
bisa datang dan bisa pergi, siapapun bisa mengalaminya. Jadi gangguan skizofrenia pun juga begitu. Seperti yang tadi saya sempat sampaikan ya, seseorang di rumah sakit jiwa dengan obat yang bagus, dengan perawatan yang tepat ya, dengan stresor yang sedikit, itu mereka bisa sembuh, bisa pulih seperti seperti ya mungkin nggak bisa seperti sedia kala, tapi paling tidak bisa berfungsi, bisa sadar, bisa connect dengan realita yang ada di sekitarnya. Ya, itu bisa seperti itu. Bahkan ada beberapa kasus pasien-pasien skizofrenia yang benar-benar sembuh, benar-benar tidak menunjukkan gejala seperti dia pernah mengalami masalah skizofrenia, bisa seperti itu. Tapi seperti halnya sakit flu juga, mungkin 3-4 bulan ke depan bisa kambuh lagi. Jadi maksudnya adalah gangguan mental di sini ya tidak jauh berbeda dengan gangguan-gangguan fisik. Dengan penanganan yang tepat, maka pasien-pasien gangguan itu bisa pulih, bisa berfungsi optimal, bahkan bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi perlu dicatat bahwa gangguan mental, pasien-pasien gangguan mental itu pada dasarnya juga sama juga seperti kita, mereka juga bisa berkontribusi terhadap masyarakat. Hanya saja, nah ini faktor yang terakhir tadi saya juga sampaikan juga faktor yang terakhir, stigma. Hanya saja stigma di masyarakat kita begitu kuatnya. Seorang yang mengalami gangguan mental berat itu sudah terlanjur dicap tidak bisa berkontribusi kepada masyarakat, membahayakan masyarakat. Padahal justru orang-orang yang sadar itu yang lebih berbahaya sebenarnya. Nah, perlu kita sadari adalah kita perlu melawan stigma ini, karena stigma ini juga bisa menghambat proses penyembuhan. Jadi seseorang dengan gangguan mental itu enggan atau malas untuk pergi ke rumah sakit, malas untuk pergi ke layanan kesehatan karena takut dengan stigma masyarakat. Mungkin pasiennya sudah oke, tapi keluarganya yang nggak mau, udah nggak usah di rumah aja, alternatif saja. Karena apa? Nanti dilihat orang nggak, malu. Nah, jadi yang dipikirkan adalah malunya, yang dipikirkan adalah nama baiknya. Padahal dengan layanan kesehatan yang tepat, dengan penanganan yang tepat dan tidak terlambat, maka pasien gangguan mental itu bisa pulih, bahkan bisa kembali seperti semula. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental teman-teman. Jadi mulai dari genetika, mulai dari lingkungan, kemudian gaya hidup, kemudian stres, kemudian gangguan-gangguan mental, dan terakhir stigma adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, kemudian bagaimana nih apabila kita kelak misalnya nih menghadapi suatu masalah yang membuat kita merasa tidak enak, merasa tidak nyaman ya mentalnya, maka yang perlu kita lakukan adalah kita cari bantuan. Nah, cari bantuan bisa mungkin kalau kita punya teman yang benar-benar terpercaya, ya kita bisa berbicara dari hati ke hati tanpa ada hal yang ditutupi, ya, bercerita kepada teman untuk mengekspresikan emosinya, untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya. Harapannya adalah ketika ada seorang yang mendengar, kita tidak merasa sendiri, atau barangkali nanti dari sudut pandang dari orang lain, dari teman kita, itu bisa membantu kita mencarikan jalan keluar. Kemudian kalau kita tidak punya teman yang bisa kita deket, kita bisa percaya sepenuhnya, maka tidak perlu sungkan-sungkan teman-teman bisa datang ke layanan kesehatan profesional. Salah satu layanan kesehatan profesional adalah Biro Layanan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta yang beralamat di Gedung Fakultas Psikologi UMBY di Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10. Teman-teman bisa datang ke Biro Layanan Psikologi, kemudian nanti bisa berkonsultasi dengan ahli-ahli, dengan para psikolog yang kompeten di BLP. Oke, nah mungkin dari saya hari ini hanya membahas itu saja ya, meskipun cukup panjang ini, seperti saya pikir ada 30 menit lebih kita berbicara tentang kesehatan mental, tentang faktor-faktor kesehatan mental, terutama yang berkaitan dengan
era artificial intelligence ini. Jadi kedepannya kita akan menghadapi sebuah perubahan yang kita tidak bisa menolak, ya, perubahan global berkaitan dengan artificial intelligence, yang pastinya itu akan berkaitan dengan perubahan teknologi, perkembangan teknologi. Kita harus bisa beradaptasi, dan ketika kita ada kesulitan dalam beradaptasi, maka kita sudah tahu bahwa ini ternyata hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan mental kita. Sekian dari saya, kita akan bertemu di video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Sehat selalu buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.